din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, qaddasallahu sirruhu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini, amin. Babu man qala khataba yawman nahri. Bab ulama yang berpendapat khutbah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Nahar 10 Zulhijjah. Hadis Abi qala hadatsana Harun ibn Abdullah qala hadatsana Hisham ibn Abdul Malik qala hadatsana Ikrimah qala hadatsani Al-Hirmas ibn Ziyad Al-Bahili qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa ala naqati al-abba'i yaumal adha biminan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Hirmas bin Ziyad Al-Bahili, qala, beliau berkata, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nas, menyampaikan khutbah kepada sahabat, ala naqatihi, atas ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Adba. Adba maknanya onta yang telinganya putus. Ada onta Nabi Qaswa, warnanya putih. Ada onta Nabi telinganya putus, namanya Adba. Nah, Yaumal Adha, pada hari Idul Adha di Mina. Nah, khutbahnya di Mina. Hadis Abi qala hadatsana Mu'ammal yani Fadli Al-Harraniyah qala hadatsana Al-Walid qala hadatsana Ibnu Jabir qala hadatsana Sulaim ibnu Amir Al-Kala'i sami'tu Aba Umamah yaqulu sami'tu khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biminan yauman nahri. Aku mendengar Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an berkata, aku pernah mendengar khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mina pada hari Nahar. Hadis sebelumnya diriwayatkan bahasanya Nabi khutbah awsati ayyamit tasrik, tanggal 12. Tapi ada juga riwayat Nabi khutbah bukan hanya tanggal 12 tapi juga tanggal 10 Zulhijjah. Babu ayyi waqtin yakhtubu yauman nahri. Bab manakah waktu, kapankah waktunya khutbah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Nahar. Nah, Wabi qala hadatsana Abdul Wahhab ibnu Abdul Rahim ad-Dimashqi qala hadatsana Marwan an Hilal ibni Amir al-Muzni qala hadatsani Rafi' ibnu Amr al-Muzni qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktub sab'ati hina ila ala babatin syahba'a wa Ali radhiyallahu ta'ala anhu yu'abbiru anhu wan nasu baina qa'idin wa qa'imin. Diriwayatkan oleh Sayyidina Rafi' bin Amr al-Muzani, kata beliau, aku pernah melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaktubun nas, menyampaikan khutbah kepada sahabat di Mina. Waktunya hinnar tafa'ad duha, ketika telah terangkat waktu duha. Telah terangkat waktu duha. Apa maksud terangkat waktu duha? Waktu
Syubhat sudah mulai tinggi. Ala baglatin syahba, di atas baglah. Baglah peranakan kuda dengan keledai. Syahba, syahba maknanya berwarna putih sedikit bercampur hitam. Itu makna syahba. Jadi apabila warna dasar atau warna dominannya putih, kemudian ada hitam-hitamnya sedikit, ini disebut dengan syahba. Wa Aliyun radhiyallahu an yu'abbiru anhu, dan Sayyidina Ali radhiyallahu an itu yang menyampaikan dari apa yang Nabi sampaikan. Yu'abbiru artinya mengibaratkan, maksudnya menjadi penyambung lidah darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu, para sahabat waktu itu ada yang duduk, ada yang berdiri. Berdiri bukan berarti tidak menghormati khutbah yang Nabi sampaikan, tapi berdiri karena memang tidak cukup tempat untuk duduk. Karena berkumpul pada saat itu berapa? 124.000. Nah, 124.000 yaitu jumlah kurang lebih para sahabat. Babu ma yazkurul imamu fi khutbatihi bi Mina. Bab apa yang disampaikan oleh imam, apa yang dibaca oleh imam pada saat khutbahnya imam di Mina. Apa materinya? Hadis. Wabi'ilai qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Warith an Humayd al-A'raj an Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi an Abdurrahman bin Mu'az at-Taimi qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bi Minan faqutihat asma'una hatta kunna nasma'u ma yaqulu wa nahnu fi manazilina fatafiqa yu'allimuhum manasikahum hatta balagal jimara fawada'a usbu'aihi as-sababataini thumma qala bihasal khalfi thumma amara al-muhajirina fanazalu fi muqaddamil masjidi wa amara al-ansara fanazalu min wara'il masjid thumma nazala an-nasa ba'da dhalik. Nah, ini salah satu dari mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika khutbah disampaikan, semua sahabat mendengarkan apa yang Nabi sampaikan, walaupun tidak ada sound system waktu itu, walaupun jumlah sahabat sampai 124.000, tapi semuanya bisa dengarkan. Diriwayatkan pada Sayyidina Abdurrahman bin Mu'az at-Taimi qala khatabana, telah menyampaikan khutbah kepada kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu bi Mina, kami waktu itu sedang berada di Mina, fa futihat asma'una, maka dibukalah pendengaran-pendengaran kami, hatta kunna nasma'u ma yaqul, sehingga adalah kami bisa mendengarkan apa saja yang Nabi sampaikan. Wa nahnu fi manazilina, padahal kami berada di tenda-tenda kami. Manazil di sini maknanya tempat singgah kami, karena tidak ada rumah di situ. Fatafiqa yu'allimuhum, tafiqa bermakna soro, maka jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya Nabi kepada mereka sahabat manasikahum, rangkaian ibadah haji mereka sahabat, sampai balaghal jimar, hatta balaghal jimar, sehingga sampai ya Nabi mengajarkan tentang melontar jamrah. Fawada'a usbu'aihi, lalu meletakkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dua jari jemarinya Nabi, as-sabbabatain, yaitu dua telunjuk,
Kemudian berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi hasal hazfi, dengan kerikil ketapel, dengan kerikil yang bisa dipakai untuk ketapel. Kemudian memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kaum Muhajirin, lalu mereka mengambil tempat di bagian depan masjid. Riwayat sebelumnya di sebelah kanan. Lalu Sayyidina Nabi memerintahkan masyarakat Ansar, lalu mereka mengambil tempat di belakang masjid. Riwayat yang lain di sebelah kiri. Summa nazalan nasa ba'da dzalik, kemudian menempatkan ya Nabi akan sahabat-sahabat yang datang dari selain Muhajirin dan Ansar. Setelah demikian Muhajirin dan Ansar. Judul yang diberikan oleh Imam Abu Daud, apa materi imam sampaikan ketika khutbah di Mina. Dalam hadis ini dijawab, yakni mengajarkan rangkaian ibadah manasik, mulai daripada apa yang dilakukan tanggal 10, apa yang dilakukan tanggal 11, 12, 13, kemudian sampai kepada bagaimana cara melontar jamrah. Nabi meletakkan dua telunjuknya, diletakkan di mana? Zada fi nuskhati li Abi Daud fi udhunai, pada dua telinga. Nabi letakkan dua telunjuk pada dua telinga. Untuk apa? Liyakuna ajma'a li sauti fi isma'i khutbati, supaya ada ya Nabi itu mengumpulkan suaranya untuk memperdengarkan khutbah, mengumpulkan suaranya untuk memperdengarkan khutbah. Sehingga kita lihat dalam kitab fikih dianjurkan bagi muadzin meletakkan dua telunjuk di lubang telinganya supaya suara itu fokus ke mulut. Nah, Nabi khutbah di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah juga meletakkan dua telunjuk telinga. Ini khutbah Nabi. Nah, jadi kalau kita ngomong telinga terbuka, mungkin suara sedikit keluar ke telinga. Tapi apabila ditutup, fokus keluar semuanya di mulut. Itu makna wada'a usbu'aihi as-sabbabatain. Nabi meletakkan dua jari telunjuknya pada dua telinganya. Nah, ini bisa menjadi istimbat dalil azan itu seperti apa. Azan itu ya telunjuk masuk ke dalam lubang telinga, bukan begini, tapi begini. Ada juga azannya begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tangan ke belakang. Najib seperti apa azan? Nah, bukan begini ya, tapi ke dalam. Khair. Wa doa usbu'ai as-sababatain. Mungkin enggak ada dalil dalam masalah azan, maka kalimat ini, kata-kata ini bisa menjadi dalil karena ada maksud yang sama, yakni mengumpulkan suara supaya fokus. Riwayat sebelumnya Nabi menempatkan Muhajirin di sebelah kanan, Ansar di sebelah kiri. Di sini bagian depan dan bagian belakang masjid ini tidak bertolak belakang. Nah, bagian depan masjid di sebelah kanan, bagian kiri masjid di sebelah kiri. Babu yabitu bi Makkah layaliya Mina. Bab bermalam di Makkah, bermalamnya di Makkah pada malam-malam Mina. Boleh enggak yang harusnya mabit di Mina tanggal 11, 12, 13, tapi dia mabitnya di Makkah? Hadis wa bihi qala hadatsana Abu Bakr Muhammad ibnu Khalad al-Bahili qala hadatsana Yahya an ibni Jurayd
قال حدثني حريز أو أبو حريز الشقي بن يحيى أنه سمع عبد الرحمن ابن فروخ يسأل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل. Nah, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Farrukh. Farrukh ada maknanya burung pipit. Ada juga gelar kepada Imam Farrukh. Imam Farrukh ini salah satu imam yang pergi jihad. Pas pulang-pulang anaknya sudah jadi ulama. Nah, Imam Farrukh. Bapaknya tahu yang pergi jihad Farrukh? Ya, Imam Farrukh itu yang jihad. Anaknya pulang-pulang jadi ulama. Kemudian anak itu salah satu dari guru Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nah, beliau mendengarkan Abdurrahman bin Farrukh bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Qala, berkata ia Imam Abdurrahman bin Farrukh, inna natabaya'u, sesungguhnya kami berbisnis, kami bertransaksi dagang dengan modal-modal manusia. Kami pekerja mengolah modal orang lain. Fayati ahaduna Makkata, datanglah salah seorang kami ke Makkah. Fayabitu alal mal, dia bermalam menjaga harta. Boleh enggak? Nah, harusnya hari ini Lebaran tanggal 10 Zulhijjah, nanti sebelum zuhur pergi ke Makkah lantar bikin tawaf rukun haji, kemudian sa'i, kemudian balik lagi ke Mina, malamnya kita tidur di Mina. Ini hukumnya wajib. Itu disebut dengan mabit di Mina. Kemudian besok paginya tanggal 11 lontar jamroh ketiga-tiganya berurutan. Lepas itu nanti malam wajib lagi bermalam di Mina. Besok paginya lontar lagi jamroh. Nah, selepas itu mau ke Makkah silakan. Kalau belum berangkat sebelum maghrib wajib bermalam lagi, satu malam lagi. Nah, Imam Farrukh, Abdurrahman bin Farrukh katakan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, di antara kami ada yang menjadi pekerja, mengelola harta orang. Jadi kalau kami nginapnya di Makkah jaga harta, kemudian besok paginya pergi melontar jamroh ke Mina, boleh atau tidak? Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Umar? Faqala, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bermalam di Mina. Wazalla, jadilah begitu. Wazalla ay sara kadzalik. Karena Nabi malamnya di Mina, ya begitulah hukumnya. Enggak boleh tanggal 11, tanggal 12, minimal 2 hari harus bermalam di Mina, tidak boleh bermalam di Makkah. Nah, hadis Wabillahi qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Ibnu Numair wa Abu Usama an Ubaidillah an Nafi' an Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala ista'dana al-Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabita bi Makkah layali minan min ajli shiqayati fa adina lahu. Nah, minta izin dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata minta izin oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu an kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyabita bi Makkah, bahwa bermalam ia Sayyidina Abbas di Makkah pada malam-malam Mina. Kenapa beliau minta izin? Min ajli siqayatihi, dari karena tugasnya Sayyidina Abbas, yakni memberi minumnya Sayyidina Abbas. Siqaya fa azina lahu,
maka memberi izin ya Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya Sayyidina Abbas. Maka istimbat yang diambil oleh para ulama, orang-orang yang punya tugas ini bukan tugas tahun, tapi tugas seumur hidup, untuk memberi minum jamaah haji, menyediakan air zam-zam, maka boleh malamnya di Makkah, siang-siang pergi ke Mina hanya melontar kemudian balik lagi ke Makkah, karena dia punya tugas. Nah, ini tugas abadi. Ada beberapa aturan jahiliyah setelah Islam datang, Nabi tetap memakainya. Salah satu pemegang kunci Ka'bah itu ada satu suku di Quraisy, tidak akan pernah berpindah kecuali sama mereka terus sampai keturunannya. Yang kedua, memberi minum. Hari ini mungkin memberi minum ini yang menjadi ketua atau kepala pengurusan distribusi air zam-zam. Nah, Makkah itu tidak pernah membuat paralon dari Makkah ke Madinah untuk mengirimkan air zam-zam. Mereka antar dengan drum-drum, nggak pernah pakai paralon. Ini kehati-hatian orang Arab. Nah, kalau pakai paralon bisa saja terjadi pembunuhan. Datang Yahudi situ, suntiknya racun di dalam tuh. Nah, sampai racunnya ke Madinah, mati semua. Jadi memang betul-betul jaga air zam-zam tidak bisa diakses oleh semua orang. Nah, distribusinya diantar pakai manual, pakai drum-drum. Nah, itu tanggung jawab dari keluarga Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Yang menjadi aneh pada hari ini, kenapa keluarga-keluarga dari suku Quraisy tidak pernah tampil? Kan masih ada tuh Bani Hashim, Bani Muttalib. Kenapa tidak pernah tampil di Arab? Pernah dengar? Nggak ada. Semuanya dari Samud. Nah, Imam Samud, Imam Wahabi, itu mungkin salah satu bentuk rahasia atau bentuk perlindungan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, sehingga tidak muncul. Seolah-olah tidak ada Quraisy di sana. Kita juga bingung mana yang Quraisy, mana yang enggak Quraisy. Nah, karena Quraisy itu memiliki ciri khas yang lain dari yang lain. Apalagi Bani Hashim dan Bani Muttalib. Babus salati bi Mina, bab salat di Mina. Nah, bagaimana proses salat wajib di Mina? Mulai tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13. Hadis Bilai qala hadatsana Musaddad anna Aba Muawiyah wa Hafsa ibn Ghiyas qala hadatsahu wa haditsu Abi Muawiyah atamul anil A'mash an Ibrahim Abdurrahman bin Yazid qala shalla Utsman bi Minan arba'an wa qala Abdullah shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atain wa ma'a Abi Bakr rak'atain wa ma'a Umar rak'atain zada an Habsin wa ma'a Utsman sadaran min imaratihi thumma atammaha zada min hahuna an Abi Muawiyah thumma tafarraqat bikum at-turuqu fala wadittu anni min arba'i rak'atin rak'ataini mutaqabbalataini. Qala al-A'mash fa haddatsani Muawiyah ibnu Qurrah an ashyakhihi anna Abdullah shalla arba'an qala faqila lahu ibta ala Utsman thumma shallaitu arba'an qala al-khilafu syarrun. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-khilafu syarrun, bukan menunjukkan perbedaan lalu menunjukkan perpecahan. Nah, tolong dicatat nanti saya tanya Ihsan kalau diperlukan.
Jadi hadis pertama yaitu hadis tentang siapa namanya? Gubernur Madinah yang bawa mimbar keluar. Safwan, Marwan. Nah, Marwan bawa mimbar Madinah ke tanah lapang untuk solat Id. Kemudian beliau khutbah sebelum solat. Itu ditegur oleh para sahabat. Sahabat yang menegur tetap ikut solat. Nah, ini hadis yang kedua. Lihat. Berapa rakaat solat di Mina? Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Yazid. Kata beliau, "Shalla Utsmanu bi Mina arba'an." Melakukan solat oleh Sayyidina Utsman bin Affan, artinya di zaman beliau jadi khalifah, di Mina 4 rakaat. Berkata Sayyidina Abdullah mana ini? Abdullah Ibnu Mas'ud. Apa kata beliau? Aku solat bersama Nabi SAW 2 rakaat. Dulu ketika Hajjatul Wada, ketika di Mina, solatnya 2 rakaat. Zuhur qasar, Asar qasar, Isya qasar, 2-2. Kemudian bersama Sayyidina Abu Bakar 2 rakaat. Bersama Sayyidina Umar 2 rakaat. Zada an Hafsin, menambah ia perawi dari riwayat Hafsas, bersama Sayyidina Utsman sadran min imaratihi, juga 2 rakaat bersama Sayyidina Utsman bin Affan di awal kepemimpinannya. Summa atamha, kemudian beliau menyempurnakan salat zuhur jadi 4, asar tetap 4, isya tetap 4. Zada min hahuna, beliau menambah dari sini. Zada min hahuna an Muawiyah, menambah ia perawi dari sini dari riwayat Abi Muawiyah. Summa tafarraqat bikumut turuq, kemudian terpisah-pisah dengan kalian oleh jalan. Falawadittu anna li min arba'i rakaatin, maka sungguh aku ingin, sesungguhnya bagiku dari 4 rakaat ada 2 rakaat yang diterima. Berkata A'mash, fahaddasi Muawiyah bin Qurra dari masyayikhnya, sesungguhnya Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud sholat arba'an, ikut sholat 4 rakaat waktu itu. Karena khalifah sholat 4 rakaat, beliau juga ikut sholat 4 rakaat. Maka dikatakan kepada beliau, ibta alal Utsman summa sholaita arba'an, kamu menjelek-jelekan Utsman, solat kok 4, enggak ikut Nabi 2, Sayyidina Abu Bakar 2, Sayyidina Umar 2, beliau ber-4. Kamu jelek-jelekkan Utsman, lalu kamu solatnya 4. Apa kata beliau? Al khilafu syarr. Khilaf itu lebih jelek efeknya. Kalau saya bikin rombongan solat 2-2 lagi tempat lain, mungkin ada pengikutnya, tapi terjadilah perpecahan. Perpecahan itu lebih parah daripada pelanggaran ini. Nah, maka sahabat bertoleransi saja ikut dengan Marwan. Solat dulu, khutbah dulu, kemudian solat. Padahal itu melanggar sunnah. Tapi perpecahan lebih jelek daripada menegakkan sunnah itu sendiri. Karena kalau sekiranya khutbah duluan, khutbah batal. Apa yang batal? Salat perkara sunnah, khutbah kan sunnah. Sementara kalau dibuat kelompok lain, terjadi perpecahan. Persatuan hukumnya wajib. Mendahulukan menjaga yang wajib lebih utama daripada menjaga yang sunnah. Daful mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Nah, begitu juga di sini. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ikut solat dengan Sayyidina Utsman bin Affan, zuhur 4, asar 4, isya 4, tetap ikut berjamaah. Tidak membuat kelompok baru karena khilafus syarr.
Kemudian pertimbangan Sayyidina ikut berhaji. Di saat haji itulah kesempatan mereka mengenal Islam lebih dalam. Kalau sekiranya mereka mengetahui salat zuhur 2, salat isya 2, jangan-jangan mereka katakan, oh salah kita selama ini, ternyata zuhur 2. Pulanglah dia ke kampungnya setelah haji, dibuatlah salat zuhur 2 di sana. Nah, karena pada saat ini teknologi pada saat itu tidak seperti saat sekarang. Mungkin sekarang nggak perlu ada informasi yang lengkap sampai kepada masyarakat. Pada saat itu siapa yang bisa membenarkan kalau hal itu terjadi? Hah? Sama siapa mereka bertanya? Mungkin mereka tidak bertanya. Akhirnya pulang haji, datang dia kepada masyarakatnya, saya sholat dengan khalifah sahabat Nabi SAW, ternyata zuhur itu 2, enggak 4. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, sehingga beliau sholat di Mina 4 rakaat tamam. Itu juga yang dibawa oleh Sayyidina Utsman bin Affan, karena manusia sudah banyak, azan Jumat 2 kali. Nah, kalau sekiranya sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu semuanya enggak boleh, siapa yang lebih mengerti? Kamu atau sahabat? Hah? Tentu sahabat lebih paham. Kalau memang semua yang dicontohkan Nabi itu tidak boleh, semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu tidak boleh, kenapa Sayyidina Utsman berani menambah, merubah qasar menjadi tamam? Kenapa Sayyidina Utsman berani menambah azan sekali Jumat menjadi 2? Apa dasarnya itu? Mau dibilang bid'ah juga? Nah, siapa sebetulnya yang bid'ah? Tentu yang membid'ahkan sahabat. Berarti pemahaman Anda selama ini, semua yang Nabi tidak contohkan tidak boleh, salah. Kalau tidak salah, tidak mungkin Sayyidina Utsman melakukan 2. Di sini sudah 2 khilafiyah. Khilaf dengan Nabi, khilaf dengan Sayyidina Abu Bakar, khilaf dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Paham Wabi? Wabi dah paham? Wabi dah paham? Babu fi ramil jimar, bab tentang melontar jamroh. Bagaimana cara melontar jamroh? Hadis. Wabillahi qala hadatsana Muhammad ibn Ala qala akhbarana Ibnu Mubarak an Ma'mar an Az-Zuhri anna Utsman innama shalla bi minan arba'an li'annahu ajma'a 'ala al-iqamati ba'da al-haji. Masih ada? Hah? Kelewat. Nah, tinggal 4 hadis. Diriwayatkan daripada Imam Zuhri, sesungguhnya Sayyidina Utsman bin Affan innama shalla bi minan arba'an, hanya saja beliau salat di Mina 4 rakaat, li'annahu, karena sesungguhnya beliau ajma'a alal iqamah ba'dal haji. Ajma'a ay ajma'a azimatahu, karena sesungguhnya beliau bertekad untuk iqamah setelah haji. Ini alasannya. Beliau bertekad untuk iqamah, untuk menetap setelah melakukan ibadah haji. Jadi di Mina itu bukan tinggal beberapa hari, tapi akan tinggal dalam beberapa waktu. Ini menurut Imam Zuhri. Nah, hadis. Wabillahi qala hadatsana Hanad ibn Sari an Abil Ahwas anil Mughirah an Ibrahim qala inna Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu shalla arba'an li'annahu ittakhadhaha watanan. Nah, sesungguhnya Sayyidina Utsman melakukan salat 4 rakaat karena sesungguhnya beliau menjadikan akannya Mina sebagai watan, tanah air, karena memang pengen tinggal di situ. Hadis.
Bihi qala hadatsana Muhammad ibn Ala qala akhbarana Ibnu Mubarak an Yunus an Az-Zuhri qala lamma takhadha sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu al-anwala bit-Ta'ifi wa arada an yuqima biha shalla arba'an qala thumma akhadha bihi a'immatu ba'dahu. Diriwayatkan dari Imam Zuhri qala lamma takala mengambil oleh Sayyidina Utsman bin Affan akan beberapa harta di Taif. Wa arada ayyukima biha, beliau pengen untuk menetap di Taif, pengen menjadi mukim, yaitu tinggal 3 hari lebih, tidak termasuk hari datang dan pulang. Beliau salat 4 rakaat. Jadi alasannya karena pengen tinggal di sana lebih dari 3 hari. Qala summa akhadha bihi, kemudian berpendapat mengambil dengannya pendapat Sayyidina Utsman oleh para imam setelahnya. Maka berdasarkan hadis-hadis ini, fikih dalam mazhab kita, apabila seseorang melakukan safar kemudian dia singgah di satu tempat, apabila terlintas di hatinya untuk menetap di sana, maka dia tidak boleh qasar jamak. Nah, itulah yang dibuat oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dan itulah yang dijadikan dalil oleh para imam setelahnya, termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Musafir apabila ada niat mukim, hilang rukhsah safarnya. Nah, hadis wa bihi qala sana Musa bin Ismail qala sana Hamad an-Nayyun an-Zuhri an Sayyidina Utsman bin Affan atamma salata bi Minan min ajli al-a'rab li'annahum kathuru amidin fasalla bin nas arba'an liyu'allimahum anna salata arba'un. Nah, ini alasan yang saya sampaikan tadi. Sesungguhnya Sayyidina Utsman bin Affan atammas salata, beliau menyempurnakan salat di Mina dari karena al-a'rab, orang Arab pedusunan. Li'annahum kasuru amaid, karena sesungguhnya mereka ramai, sangat banyak pada tahun itu. Jadi amma tahun idin itu, yauma idin, hina idin, ama idin, syahra idin, waqta idin. Nah, pokoknya izin itu boleh disambung. Hala idin, cuman jarang dipakai. Ama idin tahun itu. Maka solat ya Sayyidina Utsman dengan sahabat, dengan manusia 4 rakaat. Untuk apa? Liyu'allimahum anna salata arba'un, supaya memberitahukan, mengajarkan ya Sayyidina Utsman akan mereka masyarakat Arab pedusunan, sesungguhnya solat itu 4. Maksudnya solat yang 4, zuhur, asar, isya. Jadi itu alasannya Sayyidina Utsman solatnya 4. Babul qasri li ajli Makkah, bab qasar li ahli Makkah, bagi masyarakat Makkah. Hadis Wabili qala dasana Faili qala dasana Zuhair qala dasana Abu Ishaq qala hadatsani hadithu Ibnu Wahb al-Khuzai wa kanat ummuhu tahta Umar fawaladat lahu Ubaydullah ibn Umar qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Minan wan nasu aktsaru. Kenapa dikatakan demikian? Karena Harisah bin Wahab itu melakukan haji bersama Rasul. Ketika Hajjatul Wada, Nabi sholat ngimamin kami 2 rakaat. Artinya Nabi mengizinkan masyarakat Makkah sholat zuhurnya juga 2, sholat asarnya juga, isyanya juga 2. Padahal mereka belum masuk status musafir, karena jarak antara Makkah dan Mina tidak jauh. Nah, kalau pakai mobil mungkin setengah jam, nggak jauh.
Berarti kenapa masyarakat Makkah melakukan jamak qasar? Karena sedang manasik haji. Nah, berarti jamak qasar gara-gara haji. Karena gara-gara haji, maka mazhab Hanafi tidak ada bahasa jamak. Mereka kalau keluar 4 bulan itu sholatnya tetap tepat waktu. Mereka hanya ada qasar saja, yang jamak enggak ada. Nah, babu firamil jimar, bab melontar jamroh. وبذلك حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسعود عن يزيد بن أبي زياد قال أخبرنا سليمان بن عمرو بن أهواز عن أمه قالت رأيت من بدن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره فسألت عن الرجل فقالوا الفضل ابن عباس وازدمها الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخطف. Diriwayatkan daripada Sulaiman bin Amr bin Ahwas dari ibu beliau. Qalat, berkata ia ibu, aku pernah melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yarmil jamrata, melontar jamroh dari perut lembah. Wa huwa raqibun, dan dianya Nabi berkendara. Yukabbiru ma'a kulli hasatin, takbir ya Nabi bersama setiap satu biji batu. Pegang dengan telunjuk dan jempol, kemudian angkat sampai batasan telinga saja dan sampai ke belakang, sampai batasan telinga, kemudian lontar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Nah, ramyu enggak boleh dengan metode lain. Nah, bahasa kita ini apa? Bahasa Padang apa? Hah? Oh, ini? Apa? Apa? Hah? Baik. Enggak boleh pakai baik. Lontar jamroh gini deh. Enggak boleh, harus sini atas. Enggak boleh juga gini. Pergi lingkaran jamroh, taruh deh. Bismillah Allah. Nah, harus ada ramal, ramyu. Nah, ramyu. Bismillah Allahu Akbar. Wa rajulun min khalfihi, ada satu orang dari belakangnya Nabi, yasturuhu, melindungi ia akannya Rasul. Jadi Nabi di atas kendaraan, kemudian ada yang boncengnya Nabi, fungsinya beliau melindungi Rasul daripada lontaran batu yang ada di belakang. Aku bertanya tentang seseorang tersebut, siapa satu orang yang melindungi Rasul itu? Mereka bilang Fadl bin Abbas namanya. Nah, karena Sayyidina Fadl lah yang bonceng dengan Nabi dari Mina, dari Muzdalifah ke Mina. Jadi beliau melindungi Nabi. Wazdahaman nasu, berdesak-desaklah manusia. Jadi kalau hari ini berdesak-desak, hari itu juga berdesak-desak. Maka berkatalah Nabi SAW, wahai manusia, jangan sampai membunuh oleh sebagian kalian akan sebagian yang lain, dan sampai asbab ritual ibadah melontar jamrah sampai ada korban nyawa. Idza ramaitumul jamrah, apabila kalian melontar jamrah,
lemparmu lontarlah sebesar batu ketapel. Besar apa jadi? Kamu pernah makan ketapel? Pernah? Sebesar apa batunya? Kecil, sebesar biji rambutan. Nah, sebesar biji salak. Jangan sebesar salak. Itu nggak bisa meloncat yang ketapel. Sebesar biji salak, seujung jempol. Ini kalau dilempar dengan cuman diangkat ke telinga, lempar ke depan, itu kalau kena saya rasa nggak mati orang. Ini pemahamannya melontar jamrah melempar syaitan. Maka digunakan batu besar, kemudian kekuatannya melewati telinga, kemudian diputar badan lagi. Kenalah orang tua di depan tuh, mati, kebawa dalam lubang jamrah itu dengan batunya. Itu yang Nabi ingatkan, jangan sampai ada korban jiwa. Khair. Jadi kalau ibadah dilakukan sesuai dengan anjuran, nggak ada akan korban jiwa. Tapi karena mereka lakukan kadang-kadang tidak dengan aturannya, inisiatif sendiri, nah jadilah korban jiwa. Dan kalau antum mau melontar dengan helm, boleh. Oke, helm boleh. Kalau melontar jamrah pakai helm boleh. Hah? Berarti nggak tahu kompiki. Ihsan, kalau melontar jamrah pakai helm boleh. Pelindung kepala boleh. Nggak jelas itu. Mana mau jadi fuqaha? Kalau tanggal 10 Zulhijjah melontar jamrah Aqabah pakai helm nggak boleh, karena antum belum melakukan tahallul awal, masih haram nutup kepala. Tapi kalau melontar tanggal 11 itu sudah tahallul awal, sudah boleh pakai pakaian berjahit. Yang nggak boleh hanya kawin saja, kecuali kalau antum pergi ke Makkah atau rukun haji, maka ada yang kawin-kawin juga boleh, karena hanya pakai helm. Nah, kalau tanggal 11, 12, 13 bawa aja helm di sini, pakai helm, pakai perisai, pinjam punya Pak Polisi, pasang depan, pasang belakang, lempar situ, lempar saja katanya. Khair, hadis. وبلغ حدثنا أبو الثوري إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن أحواس عن أمي قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس. Diriwayatkan daripada Ummil Ahwas, aku pernah melihat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam di dekat Jamrah Aqabah. Keadaan beliau berkendaraan. Aku melihat antara jari jemari beliau ada batu. Kalau dikatakan bahasa antara jari jemari ada batu, berarti batunya kecil. Paroma lalu melontar ia Nabi dan melontar juga oleh sahabat yang lain. Hadis. Haddatsana Muhammad bin Ala, haddatsana Ibnu Idris, haddatsana Yazid bin Abi Ziyad bi isnad fi mithli hadzal hadis zada wa lam yakum indaha. Nah, walam yakum indaha. Nabi tidak berhenti dekatnya Jamrah Aqabah. Nabi tidak berdiri dekatnya Jamrah Aqabah.
Ini yang kita baca tadi malam. Apa dia di sini? Hadatsana Yazid bin Abi Zaid bi isnadihi bi misli hadzal hadis. Dengan sanadnya Abi Yazid, hadisnya sama dengan hadis yang ini. Bukan nahwihi tapi misli, itu maknanya lafaznya sama. Tapi zada, beliau ada tambahan. Nah begitu. Lafaznya sama, cuma ada tambahan. Apa tambahnya? Walam yakum indaha. Nabi setelah melontar Jamrah Aqabah tidak berdiri dekat Jamrah Aqabah untuk berdoa, langsung aja pergi. Nah, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, kalau kita baca hadisnya, Nabi lontar Jamratul Ula, selesai melontar Nabi berdiri dan berdoa. Nabi lontar Jamratul Wusta, selesai melontar Nabi berdoa. Nabi lontar Jamrah Aqabah, walam yakum indaha. Nabi tidak berdiri dan tidak berdoa di situ. Itu makna walam yakum indaha. Hadis. وبه قال سنة القنبي قال سنة عبد الله يعني ابن عمر النفي عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar kana itu ada ya Sayyidina Abdullah bin Umar mendatangi Jimar. Jimar jamak jamro, beberapa jamro. Jumratul Ula, Wusta, Aqabah. Fil ayyamit salasa, pada 3 hari, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ba'da yaumin nahri, setelah hari nahar. Hal keadaan Nabi mendatangi Jamrah masyian, jalan kaki. Jalan kakinya bagaimana? Zahiban wa raji'an. Ketika pergi jalan kaki, pulang juga jalan kaki. Maka hadis Nabi melontar Jamrah di atas kendaraan itu lontar Jamrah tanggal 10, 11, 12 jalan kaki. Wa yukhbiru, memberitakan ya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ya Nabi melakukan hal demikian. Jadi awalnya seolah-olah hadis mauquf kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, tapi dengan beliau nisbahkan itu Nabi juga lakukan, maka hadisnya marfu'. Nah, hadis وبه قال سنة أحمد بن حنبل قال سنة يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau berkata, aku melihat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yarmi, melontar ya Nabi, ala rahilati, di atas kendaraannya Nabi, yauman nahri, pada hari nahar, yaitu 10 Zulhijjah. Kemudian Nabi bersabda, litakhudhu manasikakum, hendaklah kalian mengambil cara ibadah haji kalian. Hendak kalian ambil, artinya kalian ingat, kalian pahami, kalian rekam cara ibadah haji kalian seperti yang sudah saya contohkan. Fa ini, sesungguhnya aku la adri, aku tidak tahu, la'alli, mungkin saja aku, la ahujju ba'da hajjati hadhihi, aku tidak bisa lagi haji setelah hajiku yang ini. Nah, kayaknya tahun depan saya nggak bisa haji. Betul, ternyata Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 4 bulan setelahnya Nabi meninggal. Tak sampai 4 bulan.
Nabi katakan itu di bulan Zulhijjah tanggal 13 atau 11, berarti sisa separuh bulan lebih dikit. Kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal tanggal 12 Nabi sudah meninggal. Dan bulan Muharramnya tanggal 10 Nabi puasa saat itu 10 Muharram. Kemudian ditegur oleh sahabat, bukan ditegur, diingatkan, ya Rasulullah, bukankah 10 Muharram ini puasa Yahudi? Apa kata Nabi? Insyaallah tahun depan kita puasa dari tanggal 9. Tahun depan Nabi dah meninggal. Muharram Nabi ngomong, Safar Rabiul Awal meninggal. Sehingga Nabi tidak sempat puasa tanggal 9 Muharram. Nah, tapi ulama tetap mensunahkan karena khaliful Yahud fi kulli syai, maka puasanya tanggal 9 dan tanggal 10. 10 karena kebebasan Nabi Musa, 9 untuk khilaf dengan Yahudi. Hadis wa bihi qala sana Ahmad bin Hanbal qala sana Yahya bin Sa'id an ibn Jurayj qala akhbarani Ayyub Zubair annahu sami'a Ayyub Zubair Ayuandina Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yawman nahri duha fa amma ba'da zalik fa ba'da zawal syamsi. Catat baik-baik. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yarmi, melontar jamroh ala rahilatihi, di atas kendaraannya Nabi. Kapan Nabi melontar di atas kendaraan? Pada hari nahar. Kapan melontar pada hari nahar? Waktunya duha. Melontar jamroh Aqabah tanggal 10 Zulhijjah, waktunya setelah waktu duha. Amma ba'da dzalik, adapun melontar setelah itu, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, itu setelah zawalis syamsi, tergelincir matahari. Nah, ingat, orang tua mungkin pergi haji, keluarga pergi haji, pesankan baik-baik, jangan ikut-ikutan melontar jamroh tanggal 11-12 di pagi-pagi hari. Nah, ini bangga pula dia cerita, kami tanggal 11 itu melontar, nggak ada 4 orang, santai aja kami melempar, nggak ada orang, maka kita harus pagi-pagi melontar. Nah, bangga dengan kebodohannya. Bukan nggak ada orang, nggak ada waktunya, waktunya belum masuk. Sama dia ngomong, saya pergi sholat Jumat jam 9 nggak ada orang, sesuatu sendiri aja pulang saya. Nah, itu sama ceritanya begitu. Yang lontar jandor jam 9, jam 8, enak kita lontar jam 11, tanggal 11-12 itu pagi-pagi, jadi nggak kena batu, orang nggak banyak. Lihat saja orang itu siapa saja orangnya, pasti Indonesia semua. Nah, karena belum waktunya. Nah, tahulah ya, kalau sekarang udah ada perubahan atau belum. Nah, cerita para masyaikh, begitulah kondisi pelaksanaan ibadah haji dulu ketika para guru-guru kami menjadi pembimbing haji. Nah, karena orang Indonesia dia punya karakter sendiri, dia punya pendapat sendiri. Ketika diberikan arahan, kata dia, bolehlah, masa nggak boleh? Dia bilang nggak boleh, bolehlah, masa nggak boleh? Nah, kerjaannya aja. Kalau negara lain kan ikut dia yang mutawifnya, sami'na wa ta'na. Kalau kita enggak punya itu aktif lah, mujtahid semua. Hadis wa bihi qala sana Abdullah bin Muhammad
الزهري قال حدثنا سفيان عن مسعر عن وبر قال سألت ابن عمر متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فرمي فأنت عليه المسألة فقال كنا نتهين وزوى الشمس فإذا زالت الشمس رمينا. Berkata Sayyidina Wabarah, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Pertanyaan aku, mata armil jimara, kapan aku melontar jamroh? Berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, idza rama imamuka farmi, apabila melontar oleh imammu maka melontarlah kamu. Ikut imammu, ikut mutawifmu. Fa'adtu alaihil mas'alah, maka aku ulang di atasnya pertanyaan. Wahai Abdullah bin Umar, kapan saya harus melontar jamrah? Faqala kunna natahayyanu zawal syamsi. Berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, adalah kami mencari waktu tergelincir matahari. Natahayyanu, kami mencari waktu tergelincir matahari. Apabila telah tergelincir matahari, ramaina, kami melontar. Jadi melontar itu ketika matahari sudah tergelincir. Hadis wa bihi hadatsana Ali bin Bahrain wa Abdullah bin Sa'id al-Ma'na qala hadatsana Abu Khalid Ahmar an Muhammad bin Ishaq an Abdurrahman bin Qasim an abihi an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat afadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir yawmihi hina shalla zuhra thumma raja'a ila Minan famakatha biha layaliya ayyamit tashriki yarmil jamrah izarat syamsun kullu jamratin bi sab'i hasayatin wa kabbiru ma'a kulli hasatin wa yakifu indal ula wa thaniyati fayutilu qiyama wa tadarrahu wa yarmi thalithata wa la yakifu indaha. Ini lebih jelas, lebih lengkap keterangannya. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata afadha, berangkat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari akhir harinya Nabi. Ketika mengerjakan ya Nabi akan salat zuhur, kemudian kembali ya Nabi ke Mina. Jadi berangkat dari akhir harinya Nabi ketika beliau telah melakukan salat zuhur, kemudian beliau kembali ke Mina, maka beliau menetap di Mina layaliya ayyamit tasyrik, beberapa malam hari-hari tasyrik, malam 11, malam 12, malam 13. Melontar ya Nabi akan jamrah pada hari tasyrik idza zalatis syamsu, apabila telah tergelincir matahari. Kullu jamratin bi sab'i hasayat, setiap jamrah dengan 7 butir batu. Yukabbiru ma'a kulli hasa, membaca takbir ya Nabi setiap satu biji batu. Wa yakifu indal ula, berhenti ya Nabi di dekat Jumratil Ula. Wasaniya, juga di dekat jamrah kedua, yaitu wusta. Fayutilul qiyama, melamakan ya Nabi akan berdiri. Wa yatadarra'u, dan tadarru' ya Nabi, meminta dengan sungguh-sungguh, meminta dengan merengek-rengek. Kemudian wa yarmis salisa, Nabi melontar jamrah ketiga, yaitu jamrah Aqabah. Wala yakifu indaha, Nabi tidak berhenti di dekat jamrah Aqabah.
Selesai jamrah Aqabah langsung pergi, nggak ada doa, nggak ada tadarruk. Itu semakna dengan hadis yang tadi pada nomor 1966, wazada walam yakum indaha. Jadi dekat melawan jamrah Aqabah itu tidak berdoa. Hadis Nabi qala hadatsana Muslim bin Umar wa Muslim bin Ibrahim al-Ba'la qala hadatsana Syu'bah an al-Hakam bin Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid an ibni Mas'ud qala lamma intaha ila al-jamratil kubra ja'ala al-baita an yasarihi wa mina an yaminihi wa rama al-jamra jamrata bi sab'i hasayatin wa qala hakadha rama alladhi uzilat alaihi suratul Baqarah. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala lamma intaha ila jumratul kubra, tatkala sampai ya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ke Jamrah Kubra. Jamrah Kubra nama lain daripada Jamratul Aqabah. Ja'alal baita an yasari, memposisikan ia Sayyidina Abdullah akan Ka'bah sebelah kirinya. Wa mina an yamini, kemudian Mina di sebelah kanannya. Jadi jamrah itu berbentuk bundaran. Dia berbentuk tiang. Hari ini dikasih bundaran. Jadi orang melempar itu bisa berkeliling, membuat lingkaran seperti tawaf. Bisa di pojok-pojok sudut mana saja. Tapi posisi terbaik adalah berdirilah kita dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri kita, Mina di sebelah kanan. Nah, itu nggak bisa dicontohin itu. Kecuali udah nyampe di situ. Berdirilah di suatu posisi, jamrah berada di sebelah kanan, kemudian Ka'bah di sebelah kanan, kemudian jamrah, kemudian Mina di sebelah kiri. Jamrah berada di Ka'bah di sebelah kiri, Mina di sebelah kanan, jamrah ada di depan dia. Nah, nggak boleh lemparan ke belakang ke jamrah, itu nggak boleh, ngadap. Warama, Nabi beliau melontar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan 7 jamrah, akan jamrah dan 7 batu. Beliau katakan hakaza, begini ramal ladzi, melontar oleh orang yang diturunkan kepadanya surat Baqarah. Siapa orang itu? Apri? Siapa? Nabi. Enggak, beliau katakan hakaza rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak begitu beliau buat. Beginilah melontar oleh orang yang diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah. Nah, jadi boleh berperibahasa seperti itu. Ini siapa yang punya nih? Yang punya ini adalah orang yang nggak makan 3 hari yang lalu. Nah, sehingga doa memperkaya doa. Allahumma qdi hawaijana biba atau bisyafa'atil Quran wa syafa'atil ladzi anzala Quran. Siapa? Syafa'atil ladzi anzala Quran siapa? Hah? Nabi? Anzala Quran Nabi? Allah. Wa syafa'atil ladzi unzila ma'ahul Quran siapa? Maka Jibril. Wa syafa'atil ladzi unzila alaihi Quran siapa? Itu baru Nabi.
Apa saja dibilang syafaatillah wa syafaatil Jibril wa syafaatil Makail, syafaatil Nabi. Enggak enak bahasanya. Nah, tapi kalau pakai bahasa itu kan enak bahasanya. Syafaatil ladzi anzalal Qur'an wa syafaatil ladzi unzila ma'ahul Qur'an wa syafaatil ladzi unzila alaihil Qur'an wa syafaati hafazatil Qur'an. Nah, itu namanya sastra berbahasa. Begitu juga yang dilakukan oleh Sayyidina Abdul Mas'ud. Hakadha ramal ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Kenapa bila katakan suratul Baqarah? Enggak tahulah itu. Nah, kenapa belum milih suratul Baqarah bukan suratul Ali Imran? Mungkin beliau ada sesuatu dengan surah Al-Baqarah, sehingga dikatakan safaatil ladzi unzila alladzi unzila alaihi suratul Quran, suratul Baqarah. Mungkin kalaulah yang meruatkan masyarakat kita, mungkin dia katakan gini, hakadha ramal ladzi unzila alaihi suratul Ikhlas, suratul Kafirin. Kenapa suratul Kafirin? Karena itu surah langganannya. Jadi kalau sholat pasti qul ya kafirun qul ya kafirun qul. Cuman itu yang hafal. Sehingga itu yang menjadi buah bibirnya. Nah, ini kenapa Sayyidina Abdul Mas'ud menjadikan buah bibir suratul Baqarah? Wallahu a'lam. Ada sejarahnya tentu, tapi kita nggak tahu. Antum cari sendiri. Nah, menurut penelitian daripada Imam Aunul Ma'bud, kenapa Sayyidina Abdul Mas'ud memilih suratul Baqarah? Kata beliau, karena surah Baqarah paling banyak merangkum hukum hakam haji. Itu jawaban daripada Aunul Ma'bud. Karena surah Baqarah paling banyak merangkum hukum hakam haji. Nah, Allama Abil Tayyib Muhammad Samsuddin Samsul Haq Muazzam Abadi. Hadis. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك وحدثنا ابن سرحي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن أمري بن حزم عن أبيه عن أبي بدح بن آصي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداء ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. Diriwayatkan dari Sayyidina Abil Baddah bin Asim, dari ayah beliau Sayyidina Asim radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam rakhasa, memberikan keringanan ya Nabi kepada ri'ail ibil, tukang gembala onta. Tukang gembala onta. Kenapa dikatakan tukang gembala onta? Karena transportasi pada saat itu menggunakan hewan onta yang setiap hari mesti dikasih makan. Maka adalah tukang gembalanya. Berarti tukang gembala itu sibuk mengurus onta. Tidak bisa melakukan ibadah haji selama 8 hari, 6 hari onta diparkir begitu. Dia enggak makan, enggak minum, karena bernyawa ternaknya. Maka Sayyidina Uwais Al-Qarni itu dia masuk bagian pengembala onta. Kalau pergi melakukan ibadah haji, dia bagian pengembala onta. Nah, datanglah Sayyidina Umar. Ada Uwais Al-Qarni, ada. Mana dia itu ngembalain onta kami? Orang pun kaget, kenapa presiden nyari orang ngembalain onta kita? Padahal itu dianggap orang-orang senteng-senteng sekete. Nah, oleh masyarakatnya masuk angin lah. Nah, ternyata dia wali Allah. Nah, jadi hati-hati sama orang-orang yang bingung-bingung tanggung tuh.
Jangan-jangan dia wali. Nah, doktrin inilah yang masuk ke tengah masyarakat kita, sehingga mewalikan orang-orang gila. Semua orang gila jalan nih wali. Bukan orang gila wali. Salah-salah. Rakhasa, Nabi memberikan keringanan kepada pengembala onta untuk baitutah. Baitutah artinya dalam bab bermalam. Seperti pertanyaan yang diajukan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar oleh salah seorang sahabat. Tadi siapa? Oleh seorang tabi'in. Nama tadi siapa? Abdurrahman bin Farrukh. Nah, kami mengelola perdagangan modal orang lain. Boleh nggak kami malam di Makkah jaga harta? Kata beliau nggak boleh. Dan Nabi memberikan keringanan kepada Sayyidina Abbas karena berkaitan dengan kepentingan umum. Nabi juga memberikan keringanan kepada petugas-petugas gembala onta untuk bermalam di Makkah. Yarmuna yauman nahar, mereka melontar pada hari nahar. Kemudian mereka melontar besoknya itu tanggal 11. Mereka melontar min ba'dil ghadi bi yaumain. Min ba'dil ghadi, dari setelah besok. Kapan itu? Lusa. Berarti tanggal 10 melontar, tanggal 11 melontar, tanggal 12 kosong, tanggal 13 kodo. Kodo lontaran 2 kali. Nah, biyaumain, 2 hari. Bagaimana cara mengkodonya? Cara mengkodonya lontar cara berurut. Jumratul ula 7, wusta 7, aqabah 7. Ini untuk hari 12. Balik lagi ke belakang, ula 7, wusta, aqabah 7. Itu keringanan diberikan. Wa yarmuna yauman nafar, mereka melontar pada hari nafar, yaitu hari 13. Jadi ada 12 kosong. Keringanan itu khusus untuk tukang gembala onta. Hadis Wabihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Sufyan an Abdullah wa Muhammad ibn Abi Bakr an abihima an Abil Baddah ibn Adi an abihi an Nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa li ri'ai ayyarmu yawma wa yad'u yawman. Nah, diriwayatkan dari Abi Baddah ibn Adi dari ayah beliau Sayyidina Adi radhiyallahu an. Nah, ini terjadi khilafiyah tentang nama. Tadi Abi Baddah nama ayahnya Asim. Sekarang Abi Baddah nama ayahnya Adi. Bisa saja Asim Adi. Nah, Asim al-Adi atau Adi al-Asim. Dari ayah beliau radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada tukang gembala untuk melontar 1 hari saja, kemudian berdoa 1 hari. Hadis وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا بجلاز يقول سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار قال ما أدري أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب6 أو ب7. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada komentar pada Imam Aunul Ma'bud. Kalau ada orang mengatakan Abil Baddah ibni Adi, kata Imam Hakim, siapa yang mengatakan Abil Baddah ibni Adi, berarti dia telah menisbahkan Abi Baddah ke kakeknya. Nah, Adi itu kakeknya. Yang betul nama ayah beliau adalah Abi Baddah bin Asim, seperti hadis nomor 1973. Abil Baddah ibni Asim an abihi. Tapi kalau ada orang bilang Abi Baddah ibni Adi, Adi itu bukan bapak tapi kakek. An abihi, dari ayahnya beliau. Ayahnya beliau siapa? Asim. Berarti abihi di sini tetap Asim. Jadi bukan ayahnya bernama Asim Adi, enggak. Ayahnya Asim, kakeknya Adi. Tapi ada orang yang dinisbahkan ke kakeknya.
Nah, begitulah orang-orang kita juga. Dia manggil kakeknya ayah. Nah, kan lucu. Manggil kakek ayah. Kakek manggil ayah. Ya tuh. Ini ya merusak inilah, merusak silsilah nasab. Ayah, bapakmu. Yang panggil kakek juga ayah. Yang nggak pernah terjadi, ayah dipanggil kakek. Nah, coba ganti. Yang panggil bapak sama orang tua, panggil kakek. Kemudian hadis di sini dari Sayyidina Aba Mijlaz. Aku pernah bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang sesuatu perihal jamroh. Qala ma adri aramaha Rasulullah bisitin atau bisab'in. Saya tidak bisa pastikan apakah melontar akannya jamrah oleh Rasulullah dengan 7 batu atau 6 batu. Hadis. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوحيد بن زياد قال حدثنا حجاج عن زهير عن أمراه بنت عبد الرحمن عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا نساء. قال أبو داود هذا حديث ضعيف. الحجاج لم يرى زهير ولم يسمع منه. Lam yara Zuhri wa lam yasma' minhu. Lihat sanad hadis di atas. Dari guru Imam Abu Daud Musaddad, Abdul Wahid bin Ziyad, dari Hajjat, dari Zuhri. Hajjat dari Zuhri, dari Imam Zuhri. Menurut penelitian Imam Abu Daud, hadis ini jadi dhaif. Kenapa jadi dhaif? Karena sanadnya terputus. Pasti ada satu orang yang dibuang antara Hajjat dengan Imam Zuhri. Karena Hajjat tidak pernah jumpa dengan Zuhri. Nah, Imam Zuhri meninggal, Hajjat belum lahir. Kemudian tidak ada catatan sejarah Imam Hajjat mendengar belajar dari Imam Zuhri. Sama dengan antum katakan, aku mendengar Buya Hamka berkata, maka hadisnya jadi dhaif. Kenapa dhaif? Karena Buya meninggal, antum belum lahir. Berarti antum mendengar muridnya berkata. Tapi demi menjaga nilai sebuah perkataan, antum buang nama murid itu. Atau demi harga sebuah perkataan, muridnya tidak tepat, jarah, majruh, buang nama muridnya. Berarti terjadilah pembuangan satu sanad, hadisnya jadi dhaif. Walaupun hadisnya jadi dhaif, tapi hadis ini didukung oleh hadis yang lain, sehingga menjadi hukum dalam mazhab Imam Syafi'i. Apa kata Rasul? Apabila telah melontar oleh salah seorang kalian akan jamroh Aqabah, maka sungguh halal istimta dan lain-lainnya. Nah, itu yang haram. Selain dari itu sudah boleh. Apabila sudah melantar jamroh Aqabah, maksudnya bukan melantar jamroh doang, tapi melakukan rangkaian pelontaran jamroh. Satu melontar, yang kedua menyembelih korban, yang ketiga mencukur rambut. Nah, itu semuanya di Mina itu, ketiga-tiganya. Kemudian yang terakhir tawaf. Tawafnya di Makkah. Nah, kalau 3 hal ini sudah dilakukan, lontar jamroh Aqabah tanggal 10 sudah. Tak lama selepas itu kita sembelih hewan korban, ramyu, nahar, halku. Kemudian kita cukur rambut kita. 3 hal ini dilakukan halal semuanya. Boleh pakai pakaian berjahit, boleh pakai parfum, boleh mandi, boleh potong kuku, boleh gosok gigi. Segi mana boleh dari kemarin. Nah, kemudian pergi ke Makkah melakukan tawaf rukun haji.
Nah, tawaf rukun haji tidak perlu pindah mazhab. Kenapa tidak perlu pindah mazhab? Karena tawaf haji dilakukan dengan berpakaian full. Nah, kan tidak boleh pakai pakaian mujahid, pakai kaos kaki, pakai sarung tangan, pakai sebo, pakai kacamata hitam, bersentuh dengan wanita di mananya? Ada kan? Ya sudah, rukun haji jangan pindah mazhab. Karena kita sudah boleh membalut badan. Nah, pakai topeng Palestina, pakai kacamata, mana tersentuh lagi? Pakai 3 lapis, kalau takut copot lapisan luar. Nah, yang perlu pindah mazhab itu tawaf rukun umroh, tawaf kudum bagi haji ifrad. Nah, babul halqi wa taqsir. Kemudian bab mencukur dan menggunting. Nabi qala hadatsana al-Qanabi an-Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma irhamil muhallikin. Qalu ya Rasulullah al-muqassirin. Qala Allahumma arham muhallikin. Qalu ya Rasulullah al-muqassirin. Qala awal muqassirin. Nah, ya Allah, rahmatilah orang yang bergundul. Mereka katakan, ya Rasulullah, yang menggunting rambut juga. Ya Allah, rahmatilah Allah orang yang mencukur rambutnya. Mereka bilang, ya Rasulullah, orang menggunting juga dan orang menggunting juga. Jadi Nabi doakan orang bercukur 3 kali dia yang lain. Maka gunakan maksimal. Walaupun setelah cukur rambut tentu stres. Nah, itu kalau sudah haji, sudah umroh, mesti cukur rambut. Walaupun aneh lah perasaannya, gak ada masalah, lucu kelihatannya, karena kepalanya itu banyak liku-likunya. Kalau setelah dia cukur rambut, kepalanya itu ada apa, benjol-benjolan banyak sekali. Jadi kalau dia licin mirip-mirip. Nah, cukur juga nggak ada masalah, karena doa mencukur itu 3 kali lipat daripada doa orang yang bergunting. Udah ada pergi jauh-jauh, modal mahal-mahal, hanya karena tidak mau botak, akhirnya dapat doa 1. Kasihan. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.